Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Atala Farhan Ramadana dengan nomor NIM 24505010111135 dari kelas C nomor absen 17, mata kuliah Sosiologi Peternakan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas sosiologi peternakan, yakni dengan kasus peternak teriak rugi harga ayam hidup anjlok jadi 16.000 per kilogram. Permasalahan yang saya ambil adalah kalangan peternak menjerit harga jual ayam hidup anjlok di bawah harga pokok produksi. Pemerintah didesak turun tangan atasi kerugian peternak. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional atau KPUN, Alvino Antonio menyebut harga jual ayam hidup di tingkat peternak saat ini berada di level 16.000 sampai 17.000 per kilogram. Padahal rata-rata biaya produksi sudah mencapai 20.500 hingga 21.500 per kilogram. Input harga pakan juga mengalami kenaikan, ujar Alvino dalam keterangannya. Para peternak menyalahkan kebijakan pemerintah yang telah mengizinkan perusahaan integrator menjual hasil produksinya ke pasar tradisional dan konsumen rumah tangga secara langsung. Di sisi lain, peternak mandiri harus susah bersaing dengan perusahaan integrator unggas modern karena keterbatasan modal dan akses teknologi. Alvino menyebut resiko terbesar dari persaingan tidak seimbang itu adalah banyaknya usaha peternak rakyat yang gulung tikar. Oleh karena itu, para peternak mendesak pemerintah untuk mengembalikan budidaya broiler 100% ke peternak rakyat dan peternak mandiri. Selain itu, peternak berharap penjualan ayam hidup bisa dilakukan dengan harga sesuai yang diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022. Lalu, pihak siapa saja yang termasuk dalam kasus tersebut? Yakni ada peternak rakyat, ada ketua komunitas peternak unggas nasional, ada perusahaan integrator, pemerintah, dan masyarakat. Nah, hubungan antara peternak rakyat dan pemerintah, yakni asosiatif akomodasi. Alasannya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus adil untuk mencegah terjadinya monopoli atau oligopoli yang dapat merugikan peternak rakyat. Poin yang kedua, hubungan antara peternak rakyat dan perusahaan integrator, yakni asosiatif akomodasi. Alasannya, perusahaan integrator seringkali bertindak semena-mena, seperti mengendalikan rantai pemasokan mulai dari pembibitan sampai penjualan, sehingga peternak rakyat sering kalah dalam hal tersebut dan peternak rakyat mengalami kerugian yang besar. Dengan akomodasi, kedua belah pihak dapat bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang menghasilkan keuntungan pada kedua belah pihak. Lalu poin yang selanjutnya, hubungan pemerintah dengan perusahaan integrator, yakni asosiatif akomodasi. Alasannya, ketika pemerintah bertugas mengontrol dan mengatur industri dalam hal regulasi, pajak, kepentingan publik, dan perusahaan integrator biasanya berusaha untuk memaksimalkan keuntungan yang kadang-kadang produknya mendominasi di pasar dengan harga yang lebih murah, sehingga produk dari pedagang kecil tersingkir. Lalu kasus yang saya ambil ini termasuk tipe Gesell Calf karena satu,
kalangan peternak menjalankan usaha ternak mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sedangkan pemerintah berfokus pada kepentingan ekonomi yang lebih luas seperti pengaturan pasar dan stabilitas pangan pokok. Dan yang kedua, banyak interaksi antara pemerintah dan kalangan ternak bersifat transaksi formal seperti perizinan, pengawasan atau penyediaan bantuan pangan. Eh, Lalu kestabilan kelompok sosial, pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut tidak stabil karena yang pertama, pemerintah kurang mengkomunikasikan dan melibatkan kalangan peternak dalam proses pembuatan kebijakan atau tidak mendengarkan umpan balik dari mereka. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan dan konflik. Komunikasi yang buruk dapat memperburuk ketidakstabilan hubungan. Lalu yang kedua, penetapan kebijakan yang dilakukan pemerintah atau regulasi yang berkaitan dengan sektor peternakan dapat mempengaruhi kestabilan hubungan. Misalnya, perubahan dalam peraturan kesehatan hewan, subsidi dapat membuat kesulitan bagi kalangan peternak untuk menyesuaikan diri dan merencanakan usaha mereka secara efektif. Manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam menemukan solusi masalah dari kasus yang saya pilih, yaitu memungkinkan kita untuk merancang dan menerapkan solusi yang efektif, tepat, dan dapat diterima oleh semua pihak dengan baik, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan penyelesaian suatu kasus dan memberikan dampak positif. Lalu unsur-unsur kultural universal di dunia peternakan dalam kasus anjloknya harga ayam, yakni ada sistem pengetahuan, sistem peralatan dan teknologi, dan sistem mata pencaharian dan ekonomi. Hal yang terjadi dalam unsur-unsur kultural universal sehingga terjadi kasus tersebut. Yang pertama, sistem pengetahuan. Perusahaan integrator memiliki akses terhadap pengetahuan modern yang dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas ternak, sedangkan peternak rakyat seringkali tidak memiliki akses ke program pelatihan yang memadai tentang teknik budidaya yang efisien, manajemen resiko, dan inovasi dalam peternakan. Lalu ada sistem peralatan dan teknologi. Perusahaan integrator dapat menggunakan teknologi modern dan dalam pemeliharaan dan produksi ayam yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Sedangkan peternak rakyat mungkin masih menggunakan metode tradisional yang memungkinkan mengeluarkan biaya yang banyak tetapi mendapatkan untung yang sedikit. Lalu yang terakhir, sistem mata pencaharian dan ekonomi. Peternak rakyat seringkali tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah atau lembaga keuangan, baik dalam bentuk subsidi, pelatihan, atau akses pasar, yang membuat posisi mereka semakin lemah dalam menghadapi perusahaan besar. Lalu solusi untuk mengatasi masalah tersebut melalui unsur-unsur kultural universal. Yang pertama, sistem pengetahuan. Dengan menyelenggarakan program pelatihan untuk peternak rakyat mengenai manajemen peternakan, pemanfaatan teknologi modern, dan praktik terbaik dalam perawatan hewan. Lalu yang sistem peralatan dan teknologi, membangun infrastruktur digital yang mendukung peternak, seperti meningkatkan akses internet agar mereka dapat memanfaatkan platform online untuk pemasaran dan manajemen. Lalu solusi untuk sistem mata pencaharian dan ekonomi, mendorong peternak rakyat untuk bergabung dalam koperasi dapat meningkatkan daya tawar mereka. Dengan berkumpul mereka dapat mengakses ke sumber daya, pelatihan, dan pemasaran yang lebih baik. Posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus yang saya pilih. Yang pertama, peternak rakyat termasuk dalam strata sosial
rendah hingga menengah dalam hierarki sosial industri peternakan, karena para peternak rakyat sering mengalami kendala modal, infrastruktur, teknologi, serta akses pasar yang terbatas. Lalu perusahaan integrator termasuk dalam strata atas dalam hierarki sosial industri peternakan, karena perusahaan integrator sebagai bagian dari oligopoli atau monopoli di sektor peternakan. Perusahaan integrator dapat mengendalikan pasokan atau harga pasar yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Lalu ada pemerintah yang termasuk dalam strata penguasa atau otoritas dalam konteks sosial ekonomi, karena mereka mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk membuat peraturan dan mengatur pasar. Yang terakhir Ketua Komisi Peternak Unggas Nasional KPUN termasuk dalam strata menengah hingga atas, karena sebagai pemimpin organisasi peternak nasional yang memiliki pengaruh politik dan kekuatan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak peternak. Dalam kasus saya ada social mobility, yakni mobilitas sosial menurun bagi peternak rakyat. Para peternak rakyat umumnya berada di strata sosial rendah hingga menengah yang mengalami mobilitas sosial menurun dikarenakan adanya kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan integrator. Dampaknya peternak rakyat mempunyai dampak tekanan harga, pendapatan berkurang, dan kurangnya daya saing. Lalu mobilitas sosial meningkat bagi perusahaan integrator. Perusahaan integrator mengalami mobilitas sosial meningkat terutama pada penguasaan pasar dan lebih efisien. Dampaknya mempunyai akses yang mudah ke dalam pasar dan mendapat keuntungan yang tinggi. Lalu status and role masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus yang saya pilih dalam dunia industri peternakan. Yang pertama, peternak rakyat statusnya strata rendah hingga menengah yang mempunyai kedudukan produsen kecil yang memasok ayam ke pasar tradisional atau rakyat. Yang kedua ada perusahaan integrator yang berstatus strata atas dan role-nya produsen besar yang menguasai pasokan ayam ke seluruh pasar dan yang mempengaruhi harga serta ketersediaan produk dalam pasar. Yang ketiga ada pemerintah yang berstatus strata penguasa atau pemegang otoritas dan mempunyai role membuat kebijakan. Pemerintah menentukan keputusan yang mempengaruhi akses pasar, distribusi, atau aturan perdagangan. Lalu yang terakhir ada Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional berstatus strata menengah hingga atas, mempunyai role sebagai pemimpin advokasi yang berperan dalam menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan rakyat, khususnya dalam menghadapi kebijakan yang tidak adil. Dan solusi dari kasus yang saya ambil adalah mungkin pemerintah harus memperbarui kebijakan tentang bolehnya tentang membatasi perusahaan integrator dalam memasok ayam ke pasar tradisional, sehingga peternak rakyat atau peternak mandiri mendapatkan tempat untuk di mana mereka bisa memasok ayam, dan kita mengadakan sosialisasi tentang penyuluhan pendidikan atau teknologi bagi kalangan ternak mandiri atau masyarakat, sehingga mereka dapat menggunakan teknologi yang modern sehingga bisa memperbagus kualitas dan kuantitas produk mereka. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.